kita semua Tuhan jadikan saksi. Ingat ya, Tuhan jadikan saudara dan saya saksi, bukan untuk menghakimi. Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apa sih nama kitab sucinya orang Kristen? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kitab sucinya orang Kristen namanya adalah Injil. Kenapa orang Kristen kitabnya disebut Injil? Karena Injil artinya adalah kabar sukacita. Lalu letak sukacitanya di mana? Letak sukacitanya ada di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, letak sukacitanya adalah tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Karena itu, buat saudara dan saya, kita semua Tuhan jadikan saksi. Ingat ya, Tuhan jadikan saudara dan saya saksi, bukan untuk menghakimi. Kenapa? Karena berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa inilah maka kita menyampaikan sukacita bahwa setiap orang Tuhan sediakan pengampunan dan kehidupan baru. Tentu beda dong ketika kita jadi saksi dan menghakimi, bedanya di mana? Mungkin ketika kita jadi hakim, maka berita pertobatan dan pengampunan dosa itu kita sampaikan sebagai penghakiman. Ayo, salahmu apa? Ayo kamu kemarin berbuat dosa, ayo nanti kamu dihukum Tuhan. Itu kalau saudara-saudara jadi hakim. Tapi melalui firman ini Tuhan dengan jelas tegas di ayat 48 mengatakan, kamu adalah saksi. Ingat ya saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dijadikan saksi, bukan untuk menghakimi. Karena itu tentu firman Tuhan akan kita baca secara berbeda. Bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa perlu bahkan harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu artinya setiap orang memiliki kabar sukacita. Bahwa siapapun kita, apa yang telah pernah kita lakukan, dosa seperti apa yang pernah kita perbuat. Ingat, Tuhan mengampuni sepanjang kita mau bertobat kepadanya. Kalau Tuhan menyediakan pengampunan bagi setiap kita yang bertobat, lalu kenapa kita memposisikan diri sebagai hakim? Ingat ya sahabat-sahabat Yesus, saudara dan saya adalah saksi. Karena itu sampaikan kabar sukacita, bahwa setiap orang yang mau bertobat, Tuhan menyediakan pengampunan. Karena itu, mari bersyukur untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Sebab di dalam Kristus Yesus, setiap orang berdosa telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau mengasihi manusia secara luar biasa. Engkau tahu betul Tuhan bahwa dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat itu.
Karena itu sungguh kami memohon pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan juru selamat yang mampu melepaskan kami dari kondisi tidak selamat. Dan kami bersyukur di dalam Kristus Yesus, di dalam karya salib, kami semua telah ditebus. Sehingga kami diselamatkan dalam kebangkitan Kristus menjadi manusia-manusia baru. Karena itu Bapa, ajarkanlah kami juga anak-anak-Mu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun kami berada, untuk menjadi saksi Tuhan, bukan menghakiminya. Tolonglah kami Bapa, untuk mewartakan sukacita kerajaan-Mu, sukacita pengampunan-Mu, sukacita berkat-Mu bagi semua orang. Dalam Kristus Yesus, Sang Sumber cinta dan kasih, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingat, saudara dan saya adalah saksi, bukan menghakimi. Karena itu, mari wartakan sukacita bahwa ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada pengampunan dosa yang Tuhan sediakan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Kalau Tuhan mengampunimu, Tuhan menyelamatkanmu, maka sekarang saudara dan saya jadi saksi yang juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Tetap semangat, tetap hidup dalam cinta kasih Tuhan, tetap mewartakan sukacita di dalam kehidupan saudara-saudara, dan ingat selalu, Tuhan Yesus